aku langsung aja mulai ya guys ya. Hari ini IHSG-nya naik 0,1%, naiknya di akhir sesi. Pagi dan siang tuh sebenarnya sempat merah, tapi di akhir sesi mulai naik. Kayaknya asing banyak borong saham BRI. Jadi didorong oleh kenaikan dari saham BRI, Indofood, ICBP, dan juga Astra International. Nah, untuk BRI sendiri, mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id. Everyone, belum udah serak. Halo, selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Kabarku, aku malam ini jam 8 udah ngantuk banget. Jadi semoga nanti IG live-nya bisa lama, kalau enggak ya setengah jam aja deh. Yang penting isinya tersampaikan dengan baik. Dan besok juga masih ada seminar jam 10 pagi untuk user VIP mtrade. Kita bicara tentang saham potensial jelang lebaran. Ya, jadi memasuki bulan puasa, nanti saham-saham apa aja yang kira-kira bakalan menarik dan juga bakalan bisa naik gitu. Kevin P. Surya, O. Jenkins, Darwin Situmorang, Maulita Tanadi, Tan Mulyono, Tijen, Stephen Koraya. Halo semuanya, apa kabar? Di YouTube kita ada bikin satu video bongkar khasiat cuan ESA ratusan persen. Jadi caranya gimana? Caranya langsung aja kunjungi YouTube channel kita, mtrade namanya, dan turn on notification ya. Jadi di YouTube banyak banget edukasinya yang dibuat oleh tim mtrade, dan pastinya juga video saya juga yang akan sangat bermanfaat sekali buat teman-teman semuanya. Amang_harapan mtrade ada promo lebaran nggak ya? Kayaknya sih ada. Teman-teman langsung aja ke mtrade.id, mtrade.id /WhatsApp atau mtrade.id aja, atau klik link di bio saya. Selamat malam semuanya. Agustian Faiz Rosidi, Sani Muslima, Elvis Leo. Oke, aku langsung aja mulai ya guys ya. Hari ini IHSG-nya naik 0,1%, naiknya di akhir sesi. Pagi dan siang tuh sebenarnya sempat merah, tapi di akhir sesi mulai naik. Kayaknya asing banyak borong saham BRI. Jadi didorong oleh kenaikan dari saham BRI, Indofood, ICBP, dan juga Astra International. Nah, untuk BRI sendiri hari ini diborong 337 miliar, terus kemudian TLKM diborong sekitaran 147 miliar, BNI 120 miliar, Astra International 110 miliar, Inco 72 miliar, sehingga total net buy asing hari ini mencapai angka 1,28 triliun rupiah, meskipun IHSG udah di resisten banget, udah di atas banget. Oke, kita lihat IHSG ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan bentuknya IHSG kayak gini, ini pattern pricing wedges banget dan udah di resisten banget sih. Yang ngedorong kenaikan sebenarnya beberapa hari sebelumnya tuh saham Bukalapak gitu, saham-saham teknologi, saham untuk perbankannya sendiri sebenarnya nggak terlalu signifikan, naiknya nggak terlalu signifikan. Cuman kalau kita perhatiin hari ini udah mulai naik lagi. Jadi apa yang harus dilakukan? Wait and see dulu aja sih teman-teman. Ini saham perbankannya udah agak ketinggian gitu. BCA juga tadi ketika naik kemudian langsung turun lagi. Jadi wait and see dulu aja, jangan buru-buru untuk masuk lagi ya. Terus BBNI juga dan BRI juga gitu. Oke, selamat malam semuanya. Teddy Polandra, budal Bali redam di pantai, Benwato hilang. Ada-ada aja. Besok cuan tasik saham potensi cuan jelang lebaran jam 10 pagi khusus user VIP mtrade. Kalau kamu bukan user VIP tapi pengen join seminarnya, bisa join jadi user VIP ke mtrade.id, atau kalau mau beli seminarnya doang bisa di mtrade.id /cuan tasik. Oke, aku mau bahas untuk saham yang aktif hari ini. Ada saham dari sektor consumer good, ICBP, Indofood, dan juga yang aktif juga dari sektor komoditi.
batu bara dan juga metals. Dari batu bara ada Indi Adaro, kemudian dari metalsnya ada Harum MDKA. Harum itu setengah batu bara juga. Kemudian ada Antam, Inco dan Tins gitu. Oke, sekarang kita akan lihat MDKA dulu guys, karena kemarin kita udah bahas MDKA tuh lagi di area support, ada potensi untuk beli, dan hari ini tadi kita ada buy on weakness karena bergerak sesuai dengan analisis kita. Oke. Ya, ini dia MDKA kemarin turun ke area supportnya, support MA20 di sini, dan hari ini tadi mantul hijau gini. Ini bagus banget patternnya. Dalam jangka pendek MDKA bakalan bisa sampai ke 4750 bahkan ke 4900. Tapi kalau bisa belinya jangan di atas dari 4600. Kita lihat M-Trade ada masuk MDKA di harga berapa. Kita lihat. Ya, maksimal beli di 4570 untuk jangka pendeknya, sedangkan jangka menengahnya udah ngehold dari pembelian 3710 dan 3740. Oke, sekarang kita lihat untuk MDKA 4570. 4570 tuh di sini ya. Jadi M-Trade maksimal buy-nya 4570 gitu. Udah masuk duluan sih, teman-teman. Oke, terus selain MDKA ya, MDKA menarik banget. Kita mau lihat untuk saham yang lainnya yang tadi ada dibeli oleh M-Trade, yaitu ada saham Indika Energy. Ada saham Indika Energy. Nah, Indi ini kalau teman-teman perhatikan, dia mantul dari area supportnya, support yang lumayan kuat di sini. Ini MA50 dan ini juga ada satu horizontal lain yang didapat dari low pada 21 dan 22 Maret gitu. Nah, dia bisa mantul sampai sekitaran level 2370-an. Oke, terus kemudian kita akan lihat untuk saham yang lain yang M-Trade ada beli hari ini tadi, yaitu saham Antam, Harum dan ICBP. Kita ke Antam dulu ya, yang masih ada kaitannya dengan sektor komoditas metal. Ya, ini ya, Antamnya lagi di support lagi, udah turun 4 hari kemudian keluar hijau. Sebenarnya dia masih di bawah support sih kalau kita pakai supportnya garis ini, garis apa namanya, trend line-nya didapat dari sini nih, dari low yang ada di bawah. Cuman mulai keluar hijau, jadi ada potensi pantulan sampai level 2680. Aku naikin resistennya ke 2680. Oke. ESA gimana? Pada nanyain ESA, ntar aku bahas ya ESA. Aku mau bahas dulu saham-saham yang dibeli M-Trade hari ini. Ada Harum dan juga ICBP. Aku mau cek untuk Harumnya. Ya, Harum ada di area support di sini, kena di support MA100. Dari 4 saham yang aku mention tadi yang masih di support banget dan masih potensial sih, lebih ke Harum malan ya. Lebih low risk. Intinya Harum kalau di bawah 10.500 siap-siap batasi risiko. Dekat dengan 10.500 dia low risk gitu. Terus kemudian ada saham ICBP. ICBP sempat turun beberapa hari kemarin, tapi hari ini udah mulai ada tanda-tanda dia bakalan menguat lagi dengan naik dan volume transaksi lebih tinggi daripada kemarin. Jadi ini M-Trade ada masuk untuk trading gitu, meskipun ada untuk jangka menengah dan jangka panjang juga gitu. Nah, teman-teman, hari ini tadi M-Trade ada jualan saham EMTK, ADI, SMRA dan Pewon. Kita lihat ya jualannya ya. Ya, MTEK, Summarecon, ADI dan Pakuwon. Kita lihat untuk MTEK dulu. MTEK-nya kita profit taking sekitaran 5%. Alasan jualnya apa? Alasan jualnya adalah dia kena resisten 2470 di sini dan candlenya mulai mengecil. Jadi di sini merupakan resisten yang cukup kuat. Candlenya ini kan kemarin gede-gede terus mengecil ya. Jadi udah cukup kuat gitu resistennya. Ini kok malah ngobrol nih ya. Apalagi ya? Aku baca dulu nih. ESA, pada penasaran dengan ESA? Oke lah, aku bahas ESA aja deh. ESA gimana?
Mtrade udah jualan ESA untuk swing tradingnya beberapa kali. Kita lihat ESA ya, swing tradingnya cuan terus berkali-kali. Dan untuk yang jangka menengah, wow, ini performa yang paling bagus sih sepanjang masa sih, maksudnya bukan sepanjang masa ya, dari tahun 2019 akhir tuh, sejak case Jiwasraya kita udah jarang ada saham yang kayak gini. Sebelum 2019 sering sampai cuan 200%, dan ini setelah 2 tahun, hampir 2 tahunan ya ESA nih yang kasih cuan sampai 200%, ini bagus banget gitu. Dan likuiditasnya juga termasuk oke. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Ini 2 hari naik dengan volume transaksi tinggi, kemungkinan besok masih bisa naik lagi. Naiknya terbatas, resistennya di angka berapa? Kita cari, ada resisten nggak ya? Wah, kayaknya ini udah nggak ada resisten lagi untuk ESA. Dia all time high gitu, which is sangat-sangat blue chip, sangat-sangat bullish banget untuk ESA-nya ini. Jadi kita pakai round number aja, sekitaran level 1400-an. 1400 tuh udah mulai rawan profit taking kayak gitu sih. Jadi ESA jangan dikejar guys, yang punya mungkin sisain untuk ngehold aja. Aku udah hilang barang, aku udah jualan. Aku jualan kemarin lusa deh. Tapi nggak apa-apa, aku udah dapat profit banyak sih dari hold dari bawah, udah lumayan banyak gitu. Jadi ya anyway, syukurilah profit yang ada, karena kita nggak bisa kayak dapat benar-benar di bottom, jualan benar-benar di puncak. Yang penting cuan, judulnya disyukuri aja. Oke. Terus saham properti lagi pada turun, lagi pada kena support beberapa, malah ada yang breakdown dari area support. Contohnya Sumarekon hari ini. Untuk yang swing trading, Sumarekon hari ini kena stop loss, jadi ya stop loss aja. Tapi untuk jangka menengahnya masih menarik untuk Sumarekon. Nah, terus kemudian kita akan watch untuk saham properti yang lainnya, yaitu CTRA dan juga Asri, yang malah dia di area support dan ada potensi untuk pantulan. Oke, nah untuk saham lain, ini Asri juga dia ada tanda-tanda mau lanjut naik ya. Ada candle hijau ini, dia membentuk higher low. Terus kemudian untuk saham lain yang masih berpotensi untuk jangka pendek, kita akan watch untuk Java yang turun dengan volume kecil juga, turunnya masih konvergen. Terus kemudian Cepin kita juga akan watch. Ini ada yang bilang BSDE-nya juga breakdown. Ya, kita lihat ya BSDE ya. Sektor properti dalam jangka pendek ini BSDE belum breakdown deh. Belum breakdown dari support 995 ini belum gitu. Tapi kalau misalkan dia breakdown, swing trader ya cut loss, tapi untuk jangka menengah bisa di hold gitu. Oke. Nah, ini BSDE. Breakdown dari MA ini, tapi kalau dari garis 995 ini nih dia belum breakdown gitu. Terus P1 gimana? Sekalian deh ya yang bahas sektor properti gitu. P1 udah breakdown 2 hari yang lalu, dan swing trader juga udah kena stop loss, tapi ini dia udah mulai dekat dengan support lagi untuk yang swing trader masuk lagi sekitaran 470-an, jangka menengah hold. Terus Saratoga, nih ada yang nanya juga Saratoga. Ini untuk jangka menengah properti masih oke ya, jangka pendek aja kena stop loss itu. Nah, untuk Saratoga ini mantul 2 hari ini masih sideways aja, indecision 50-50 antara dia naik ataupun turun gitu. Oke. Sido banyak yang nanya juga ini Sido, aku akan bahas Sido. Sido hari ini jatuh dengan volume transaksi gede banget, better exit guys untuk yang trading. Untuk yang investing justru malah nunggu masuk kalau dia ada turun lagi. Mtrade nggak ada Sido, kita udah jualan Sido itu udah lama, dari tanggal 15 Maret kemarin, dan pas trading cuan terus waktu itu, hijau semua. Sido ini udah rawan banget ya, dia ada tanda distribusi banget kayak gini, jatuh candle gede, volume gede, jadi masih bisa turun lagi. Better exit dulu buat yang trading. Untuk investing tunggu dia jatuh lagi baru masuk lagi gitu. Oke, aku akan invite coach siapa ini? Biasanya cowok-cowok, sekarang kita invite coach Gracia. Mana ya coach Gracia ya? Halo coach Gracia, apa kabar? Kok gelap? Wajah cantiknya nggak kelihatan. Ada lightingnya nggak di situ? Oke, nice. Oke, turunin dikit dong kameranya. Biar badannya kelihatan.
Oke, sudahkah? Ya. Coach Gracia, wih cewek apa sih ini Effendi lihat cewek senengnya. Udah ditunggu-tunggu Coach Gracia, ini sentimennya apa aja nih ya? Hari ini IHSG tuh kayak melemah gitu, tapi sore-sore tahu-tahu ditarik naik. Nah terus saham-saham consumer good ini pada mulai menguat, contohnya kayak ICBP Indofood, tapi Sido muncul justru malah turun gitu, dia kayak geraknya anomali gitu. Terus hari ini juga saham-saham sektor komoditi masih ada beberapa yang aktif, contohnya kayak ada MDKA yang tadi kita beli juga gitu. Oke. Grace, ini gimana sentimennya dari global dan nasional juga sektoralnya dan juga consumer good? Oke, jadi kita mau bahas dulu teman-teman dari view global ya. Nah, kalau kita lihat untuk hari ini tuh ada rilis data PMI manufaktur dari AS dan juga dari China. Nah, dari AS sendiri itu untuk bulan Maret itu turun ke 57,3 dari sebelumnya itu 58,5. Sedangkan untuk PMI China itu juga mengalami penurunan, bahkan dia berada di level kontraksi, ada di level sekitar 49,5 kayak gitu teman-teman. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa memang untuk market global sendiri, perekonomian dari sisi global memang sudah mengalami slowing down gitu ya teman-teman ya. Dan kita bahkan udah mention ke teman-teman yang member VIP Mtrade ya dari awal tahun bahkan. Kalau memang untuk view-nya untuk 2022 ini untuk market nasional itu akan cukup oke, sedangkan untuk market globalnya mulai slowing down. Kenapa? Karena kita tahu di 2021 kan di AS dan juga China kan banyak stimulus tuh teman-teman. Nah, sedangkan Indonesia masih bergelut aja dengan COVID-nya, jadi ekonominya masih slow-slow aja di 2021, dan di 2021 untuk AS dan China itu naik gila-gilaan gitu ekonominya. Nah, sedangkan sekarang untuk market global udah mulai peak dan udah mulai slowing down, dan sekarang waktunya untuk Indonesia mulai aktif gitu perekonomian. Nah, kita mau lihat juga untuk data PMI manufaktur Indonesia ini juga rilis hari ini. Untuk bulan Maretnya ini naik sedikit, ada di level sekitar 51,3, yang sebelumnya itu ada di level sekitar 51,2. Nah, dan kalau kita lihat juga untuk inflasinya, untuk di bulan Maret Indonesia itu ada di level sekitar 2,64, jadi inflasinya masih cukup naik. Dan untuk target dari Bank Indonesia sendiri ada di level 3,4%. Artinya apa? Untuk perekonomian Indonesia sendiri, seperti yang saya mention di awal, memang masih bergerak cukup atraktif, masih cukup oke gitu. Nah, dan hal ini juga yang membuat investor dari global itu masuk ke Indonesia gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa akhir-akhir ini kenapa net buy terus ya, walaupun koreksi kok tetap net buy ya. Nah, sebenarnya ini penyebabnya gitu teman-teman. Jadi memang untuk perekonomian Indonesia sendiri masih cukup oke, dan ditambah lagi untuk komoditas, karena Indonesia kan negara yang penghasil komoditasnya cukup banyak gitu ya, penyumbang yang cukup besar untuk global. Nah, ketika harga komoditas untuk beberapa bulan ini, 3 bulan ini naik cukup signifikan, ini juga dipandang investor asing itu cukup menarik gitu ya teman-temannya. Nah, tapi teman-teman juga jangan salah bahwa untuk komoditas tentunya juga tetap akan ada koreksi normal gitu ya. Nah, untuk hari ini memang kita ada beli untuk beberapa saham komoditas, tapi sebenarnya sentimennya nggak cukup oke nih teman-teman. Kenapa? Kalau kita cek untuk harga minyaknya, saat ini, sebentar saya coba cek. Untuk harga minyak ini turun ya teman-teman ya. Untuk harga minyak, untuk crude oilnya turun 1,25%, sedangkan untuk Brent-nya juga turun 0,86%. Nah, apa sih penyebabnya untuk saham, untuk sektor komoditas nih kemungkinan akan slowing down terlebih dahulu? Yang pertama, kita tahu kalau kemarin akhirnya Presiden AS itu siap untuk mengeluarkan cadangan minyaknya. Cadangan minyak sebesar 180 juta barel. Persediaan yang sangat besar, dan itu akan dikeluarkan selama 6 bulan. Nah, sedangkan di sisi lain untuk International Energy Agency itu juga berencana untuk mengeluarkan cadangan minyaknya juga di beberapa negara gitu. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke hukum supply and demand, ketika supply-nya itu mulai bertambah dan demand-nya walaupun tetap tinggi, itu harga akan slowing down. Jadi memang untuk komoditas mungkin view jangka pendeknya itu ada pantulan sedikit, teman-teman bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek, tapi untuk mungkin beberapa saat ini akan ada koreksi dulu gitu ya. Nah, yang komoditas kalau yang masih cukup menarik menurut kami adalah untuk nikel teman-teman, untuk metals gitu. Nah,
Untuk metal sendiri yang masih cukup menarik adalah nikel, karena kita tahu upside-nya itu masih cukup besar gitu ya teman-teman. Untuk beberapa bahkan beberapa tahun ke depan itu upside-nya masih cukup oke. Dan saat ini untuk nikel sendiri persediaannya juga masih cukup minim gitu. Jadi ini yang bikin cukup menarik untuk sektor nikelnya. Nah, kalau kita mau bahas soal sektor consumer good dan juga akhir-akhir ini karena sentimennya mulai ke lebaran dan juga inflasinya udah naik tinggi, ini juga cukup menarik untuk consumer goods gitu ya teman-teman ya. Apa sih sebenarnya hubungannya consumer goods sama inflasi gitu? Nah, kalau inflasinya naik, nah ini ada kesempatan untuk emiten consumer goods ini menaikkan harga jualnya ya. Jadi kalau harga jual naik, potensinya revenue juga akan naik gitu. Nah, untuk inflasi sendiri tadi sudah saya bilang bahwa memang masih cukup naik gitu ya. Jadi nggak salah juga, nggak heran kalau memang hari ini ICBP dan juga Indofood itu bergerak cukup aktif gitu ya. Nah, untuk consumer goods juga didorong dengan sentimen melemahnya harga CPO dan juga mulai turunnya harga oil gitu. Nah, ini juga jadi sentimen yang cukup menarik untuk consumer goods. Nah, itu dulu Miss yang bisa saya bahas gitu. Nah, untuk lebarannya kita akan bahas per sektor, dan untuk per sahamnya yang cukup menarik kita akan bahas besok teman-teman di seminar VIP ya. Kita akan bahas untuk sektor dan juga untuk saham-saham yang cukup menarik gitu. Dan kita udah ada stock pick-nya. Kira-kira dari sekian banyak emiten yang harus dipilih yang apa nih coach gitu. Besok kita sudah ada emiten-emiten yang akan kita sebutkan gitu. Nah, jadi silakan teman-teman yang belum gabung dengan VIP member untuk MT silakan join, atau teman-teman juga bisa download aplikasinya gitu. Oke. Ini cowok-cowok nih pada nakal-nakal nih ya komennya. Grace, kalau kamera kamu nggak blur nih ya, lightingnya lebih terang. Ini cowok-cowok lebih terkesima lagi nih. Anyway, aku mau summary tadi coba ya, Miss. Iya. Aku mau summary-in apa yang tadi disampaikan oleh Coach Gracia. Intinya bahwa sektor komoditi meskipun agak-agak slowing down akhir-akhir ini, tapi sebenarnya ke depan masih sangat potensial, dan perekonomian di Indonesia yang sempat melambat beberapa waktu yang lalu ini juga udah mulai membaik. Intinya sih sebenarnya sama dengan apa yang kita bahas beberapa hari kemarin juga bareng dengan Pak Antoni Dirga gitu ya. Terus kemudian sabar-sabar aja untuk saham-saham yang lagi banyak terkoreksi beberapa hari ini, contohnya dari sektor properti. Mungkin swing tradernya kena stop loss, yaitu konsekuensinya swing trader memang range stop lossnya lebih dekat gitu. Tapi kalau untuk jangka menengah justru malah ini kesempatan yang bagus untuk teman-teman mulai entry. Nah, sedangkan untuk sektor consumer good yang tadi sempat dibahas oleh Coach Gracia, ini udah mulai tanda-tanda awal untuk kita bisa mulai akumulasi buat investasi. Tradingnya tetap harus hati-hati juga ya teman-teman ya. Dan beberapa hari menjelang IPO dari GoTo, Gojek Tokopedia, kita masih melihat bahwa market nggak terlalu aktif, nggak terlalu rame, nggak terlalu atraktif gitu loh. Cuman yang naik ya beberapa saham yang istilah kata tuh itu aja, dan juga saham second liner, third liner gitu. Kita masih mewaspadai IHSG yang ada di resisten banget dengan pola rising wedges, dan kemudian jelang IPO Gojek Tokopedia ya. Biasanya nanti kalau udah IPO dari GoTo atau dari perusahaan yang kapitalisasinya gede ini IPO, mungkin sekitaran 2 mingguan baru market kembali agak normal dan mulai rame lagi untuk saham-saham yang lainnya. Itu yang saya pelajari dari yang saya dapetin dari IPO Bukalapak beberapa waktu yang lalu gitu. Nah, tadi Coach Gracia ada mention juga untuk saham consumer good besok akan dibahas di seminar jam 10 pagi ya. Jadi bukan cuma consumer good tapi saham-saham apa aja yang menarik untuk jelang lebaran. Coach Gracia, kita mau bahas beberapa saham nih ya, beberapa saham. Ada saham banking big caps kayak BRI, BMRI, BTN yang akan menjadi watchlist kita. Terus properti ada Citra Asri yang jadi watchlist kita, Poultry Cepin Java, dan kemudian yang lainnya adalah dari sektor lain ada Bovin dan juga Ralph. Nah, nanti terserah Coach Gracia mau bahas fundamentalnya yang mana dari saham itu. Tapi sebelum Coach Gracia bahas fundamental dari saham yang menarik, aku akan bahas untuk saham Bovin dan Ralph dulu secara teknikal.
Oke, jadi ini saham Bevin. Bevin ini di area support ya, ada tanda-tanda pantulan gitu, kita watch dulu, nggak harus dibeli sih. Jadi setiap watchlist kita tuh nggak harus dibeli gitu. Terus ini RAS, dia koreksinya tuh bagus banget, turun 4 candle dengan menuju area support di 720. Jadi kalau sampai ke area 720 itu potensial untuk buy on weakness sebenarnya, dan ini udah dekat-dekat banget. Jadi kita mau masukin dia dalam daftar watchlist gitu. Oke, Coach Gracia mau bahas FA-nya saham apa nih? Oke, saya mungkin akan bahas untuk sektoral dari properti, sama untuk RAS, sama poultry ya, Miss ya. Sama nanti mungkin saya akan nyangkutin juga ke transport kita. Nah, ya silakan. Saya akan mulai dulu dari consumer. Saya akan mulai dulu dari si RALS ya teman-teman ya, atau sektoralnya dari untuk retail. Nah, kalau teman-teman cermati memang untuk retail ini cukup menarik di saat-saat lebaran seperti ini teman-teman. Kenapa? Karena memang untuk sektor retail sendiri ada dampak turnaround dari demand saat lebaran gitu, terutama untuk RAS. Untuk RAS sendiri untuk seasonality-nya memang lebih oke, bahkan untuk labanya bisa naik sampai 100% itu di saat lebaran gitu teman-teman. Nah, kalau kita cermati juga untuk mobility index, ya saya akan coba cek untuk mobility index-nya. Nah, untuk mobility index untuk sektor retail dan juga untuk sektor rekreasi itu udah naik 11% teman-teman. Nah, jadi ini juga yang cukup berpengaruh untuk sektor retail. Maka dari itu kami juga watch untuk si RALS-nya, apalagi dia cukup terdampak juga untuk saat Ramadan. Nah, untuk RALS-nya juga kalau secara teknikal tadi udah dibahas Miss bahwa memang udah dekat dengan area support, jadi kita bisa watch gitu ya teman-teman ya. Nah, itu untuk sektor retail. Kemudian untuk poultry sendiri, ini juga cukup menarik untuk teman-teman bisa watch. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan untuk PPN 11% itu ternyata semuanya maksudnya ada sektor-sektor khusus yang memang nggak kena PPN 11% gitu ya teman-teman ya. Nah, antara lain untuk sektornya itu apa aja yang nggak kena PPN 11%, itu ada barang kebutuhan pokok kayak beras, kayak jagung, kedelai, garam, daging, ayam, telur, itu tuh nggak kena. Nah, kemudian untuk makanan-makanan yang disajikan di restoran, itu juga nggak kena PPN 11% ternyata teman-teman. Minyak juga nggak kena PPN 11%. Nah, jadi ini yang cukup menarik untuk sektor poultry. Kenapa? Selain untuk demand waktu lebarannya naik, didukung juga dengan PPN, dia nggak kena PPN 11% gitu. Nah, itu yang cukup menarik untuk sektor poultry. Kemudian untuk sektor transport saya akan senggol sedikit ya Miss ya, karena ini juga akan cukup terpengaruh oleh ini ya waktu lebaran gitu. Nah, kalau teman-teman ikuti, memang untuk tahun ini kita boleh mudik ya, boleh mudik dengan syarat bahwa kita emang udah booster gitu. Nah, ketika mudik ini dibuka, maka pasti jalan tol itu rame gitu kan, pasti untuk taksi-taksi juga kepake gitu. Terus kemudian pasti untuk pelabuhan-pelabuhan yang untuk mengangkut kendaraan-kendaraan dari Pulau Jawa ke Bali atau sebaliknya itu pasti juga akan ramai gitu. Nah, jadi sektor transportasi menurut kami juga cukup menarik untuk waktu lebaran ini gitu ya teman-teman ya. Apalagi tadi mobility index-nya kita udah tahu kalau udah naik cukup signifikan, waktu lebaran juga orang-orang pasti pada mudik, dan apalagi udah ditahan-tahan kan 2 tahun ini nggak mudik, tahun ini bisa mudik, pasti langsung pada rebutan buat mudik gitu. Nah, jadi itu yang cukup menarik untuk sektor transportasi. Itu sih Miss, itu yang bisa saya bahas. Kayaknya malam hari ini tuh sengaja Coach Gracia lightingnya agak digelapin ya, karena ini cowok-cowok pada ribut semua nih. Biar tidak terjadi kehebohan. Oke, bahas S hardware. Kalau nanti Coach Gracia seandainya mau bahas lagi S hardware-nya silahkan. Tapi ini menarik banget ya S hardware ini ya. Ini udah kita bahas juga beberapa waktu yang lalu bahwa Asus ini menunjukkan ada tanda akumulasi. Jadi ketika dia masih di sini, kita sempat beli kena cut loss, swing trader ya. Terus kita buyback di sini, swing trader udah profit taking lagi. Dan hari ini dia tuh naik dengan volume transaksi tinggi, berpotensi menuju 1115. Jika dia breakout dari 1115, maka S hardware akan mengakhiri masa sideways-nya, mengakhiri fase satunya, stage satunya, dan menuju ke stage 2 atau menuju ke trend naik gitu. Nah, sekarang kalau di M-Trade sendiri gimana? M-Trade sendiri untuk yang swing trading, kita udah beberapa kali jualan S hardware.
Dan untuk jangka menengahnya kita masih hold cuan 7-8%. Masih belum terlalu jauh dari level beli kita. Level beli kita tuh di level 1000 maksimal. Untuk yang jangka menengah masih boleh masuk nggak? Bukan best price, tapi kalau misalkan mau nyicil masuk dikit-dikit ya boleh-boleh aja. Sebenarnya kalau jangka menengah lebih bagus masuknya ketika dia turun gitu. Tapi ini hari ini ada breakout, ya udah kalau misalkan teman-teman mau masuk jangan sampai jauh-jauh dari harga level 1000 ini gitu ya. Breakout dari 1115 Hardware akan menuju uptrend. Jadi teman-teman kalau aku perhatikan sih peluangnya untuk breakout lumayan gede sih ya untuk Hardware di masa perbaikan perekonomian seperti saat ini, bisa nyusul sektor retail yang lainnya seperti Ralph dan lain-lain dan yang lainnya gitu. Nah terus ini ada juga teman-teman banyak banget yang nanyain ADMR, karena ADMR ini mirip kayak ESA, naik terus, ngegas terus, gak ada remnya. Cuman kalau ADMR sendiri kita mau cari pijakan buat beli waktu itu breakout terus, jadi kita skip untuk ADMR-nya, kita pilih ESA yang waktu itu sideways-nya lumayan lama, jadi kita dikasih kesempatan untuk masuk di best price untuk ESA. Nah sedangkan ADMR ini justru malah sekarang pattern atau trennya agak lambat dibandingkan ESA. Kalau ESA dia udah cepat banget ya, jadi ESA tuh kayak gini. Cara analisisnya teman-teman perhatikan, ini garis kemiringan 45 derajat ya, jadi ini yang merah dulu nih, yang merah ini kan kurang dari 45, terus yang ini merah yang kedua yang baru aja saya tarik ini 45 derajat. Semakin dia cepat uptrendnya di sini, semakin vertikal, maka tren naiknya semakin cepat, dan tren naiknya semakin cepat, semakin banyak cuannya, resiko juga semakin tinggi. Kalau udah garis kemiringan di atas 45 derajat kayak gini, ini sebenarnya tinggal ngehold aja, siap-siap profit taking. Demikian pula dengan ADMR. Cuman kalau ADMR dia trennya, garis kemiringan trennya itu masih agak-agak landai bila dibandingkan dengan ESA gitu. Jadi ini masih 45 derajat. Nah kesimpulannya kalau misalkan teman-teman mau spekulatif buy ketika dia turun ke 2130-an, ya silahkan, cuman harus siap dengan stop loss kalau misalkan turun dari 2050. Nah itu supportnya untuk dia stop loss. Jadi di bawah 2050 batasi resiko. Untuk ADMR sendiri trennya masih naik, yang punya modal bawah hold aja, yang belum punya wait and see atau kita lihat saham yang lain. Sedangkan saham yang lainnya aku tertarik dengan AGII. AGII ini menarik menurutku. Kenapa? Karena dia sideways, breakout dari sideways-nya, dan aku suka banget pattern volume kayak gini nih. Nah ini volume yang cakep banget, hijau tinggi, merahnya kecil, terus hijaunya tinggi lagi, dan kemudian ketika dia konsolidasi ini merahnya kecil lagi gitu. Nah jadi kalau untuk AGII sendiri, seandainya dikasih diskon 1575 sampai 1500-an, ya teman-teman bisa boleh untuk beli bertahap, kumpulin bertahap. Mtrade punya AGII, aku juga personally punya AGII. Harga belinya mirip-mirip, aku beli di harga sekitaran segini juga, 1485 sampai 1495-an gitu. Ya jadi sekarang Mtrade untuk AGII jangka menengahnya itu kita masih ngehold cuan 10%-an, sedangkan jangka pendeknya kita pernah profit taking cuan 7%, pernah juga cut loss minus 4,6% gitu. Oke, Coach Gracia mau bahas FA saham apa, Coach? Oke, saya akan bahas untuk Edge Hardware-nya ya teman-teman ya. Untuk Edge Hardware ini kalau kita perhatikan memang akan cukup terdampak dengan properti juga. Kenapa? Karena kalau kita tahu Edge Hardware kan memang isinya kan perabotan rumah ya. Nah kalau view-nya saat ini untuk properti bagus, untuk tahun ini properti cukup bagus. Kenapa? Karena untuk properti adalah hedging dari inflasi ya teman-teman ya. Ketika inflasinya naik, kemungkinan propertinya demand untuk properti juga akan naik. Nah, ketika demand properti naik, untuk Edge Hardware kemungkinan penjualannya juga akan naik, teman-teman. Jadi, cukup terdampak positif dengan sentimen inflasi dan juga penjualan properti gitu. Nah, kalau kita lihat juga dari valuasinya, untuk PE dari Edge Hardware ini sendiri saat ini ada di level 20,1 kali. Dan untuk rata-rata 5 tahunnya itu ada di 24,5 kali. Jadi ada diskon sekitar 17,9%. Jadi masih cukup ada upside untuk teman-teman bisa entry di Aces gitu ya teman-teman ya. Oke, itu aja Miss yang bisa saya bahas untuk Aces. Oke. Ya, thank you so much Coach Gracia udah nemenin saya malam hari ini. Ini Coach William kayaknya ada yang mau di-share juga oleh Coach William. Jadi gantian, teman-teman jangan lupa follow Instagram mtrade_id, dan pastinya teman-teman join sebagai user VIP Mtrade supaya bisa ketemu dengan Coach Gracia. Salah ya.
supaya bisa belajar saham. Bye Mi. Thank you Grace, sehat selalu Grace. Ya. Silakan Coach William bentar lagi. Coach. Aku invite lagi Mtrade ID kali ini bersama dengan Coach William. Siapa yang kangen dengan Coach William? Fundamentalnya Access gimana? Mancing-mancing William nih bahas Access. Antonio Jordan nge-chess. Apa sih? Biar gantian ibu-ibu yang senang gitu loh. Yang Tikom tuh kasih jempol tuh. Buat vitamin Coach Gracia aja ya, gantian lah. Sabar ya. Oke. Kok nggak ada ya Coach? Kan ada tadi ya Williamnya tuh kan, teman-teman gitu sih. Jadi ngambek tuh. Gak jadi nongol ntar. Aku akan bahas laporan keuangan main ya. Main atau Malindo Feedmill itu berhasil turnaround di 2021, terlihat dari laba bersihnya yang naik mencapai 60,37 miliar dibandingkan rugi bersih di tahun sebelumnya 38,83 miliar gitu. Dan kinerja bottom line atau net profitnya dia itu sejalan dengan pertumbuhan penjualan 2021 yang naik 30,42%. Jadi penjualan naik, terus labanya dia juga naik gitu. Penjualannya dia naik jadi 90,13 triliun, labanya dikit ya, persentasenya net profit marginnya gitu. Oke, sebentar ya, aku invite lagi Coach Williamnya, kayaknya ada kendala. Oke, terus kemudian Antam pada tahun 2022 ini akan fokus untuk produksi bauksit gitu, untuk kebutuhan dalam negeri dibandingkan untuk ekspornya. Oke, ini udah ada Coach Williamnya. Sambil nunggu Coach William, aku mau bahas WSKT. WSKT akan meraih kontrak baru melalui unit bisnisnya Infrastruktur 2, dan kontrak barunya mencapai sekitar 240 miliar. Sido turun parah, udah dibahas sih tadi Sido. Oke. Aduh, mana sih ya? Kok nggak bisa ya? Ya udah, besok aja deh, Bill. Oke, Sido beli nggak baru turun sehari dengan volume transaksi tinggi, agak-agak rawan ya, masih bisa turun lagi. Jadi teman-teman yang penasaran dengan sektor consumer good dan sektor-sektor yang lainnya, teman-teman bisa join seminar Cuantastik besok jam 10 pagi. Kita akan bahas saham-saham potensial jelang lebaran. William nggak bisa masuk. Panggil lagi Gracia. Kok nggak ya Gracia? Kita coba ya. Williamnya nggak bisa masuk. Aduh, teman-teman sih ini komennya kayak gitu. Oke, dasar ini cowok-cowok ini. Oke. Sambil tunggu Coach siapa aja yang bisa masuk nanti. Akhirnya Coach William bisa masuk. Halo, Will. Tuh, hilang lagi. Halo, Miss. Bisa masuk ya? Halo, Will. Hai. How are you? Cerah banget Coach Williamnya. Iya, Coach William. Gimana view dari Coach William? Ya, ada yang mau disampaikan? Apa? Okay. Agak patah-patah tadi ya? Iya, oke. Oke. Mungkin singkat aja ya, Miss ya. Kalau aku lihat sedikit update ya tentang sesuai judul ini IG kita malam hari ini gitu ya. Jadi kan kita sudah melewati bulan Maret dan kita sedang memasuki bulan April. So sedikit insight lah buat teman-teman untuk trading ataupun investasi di bulan April ini adalah kalau kita lihat secara data historical selama 20 tahun terakhir ya teman-teman ya, IHSG di bulan April itu naiknya itu sekitar 3,7% per month to month gitu. Jadi kalau teman-teman bertanya kira-kira di bulan April akan seperti apa ya,
menurut saya pribadi ini bakal bagus buat teman-teman ya kalau memang mau melihat adanya peluang trading di bulan April. Tetapi jangan lupa kalau misalnya di bulan April ini meskipun kenaikannya potensi masih ada, tetapi posisi IHSG kita tuh sudah cukup tinggi. Ya seperti yang sudah berkali-kali kita mention di IG Live, di Morning Briefing ya, kenaikan IHSG pada hari ini itu sudah mencapai sekitar 7% dan merupakan yang tertinggi nomor 2 di kawasan Asia Pasifik. So, artinya adalah buat teman-teman yang mungkin punya investing, ya kita harus wait and see ya, lebih memonitor dulu perkembangan ekonomi global seperti apa, termasuk perkembangan secara domestik seperti apa. Ya, tetapi buat teman-teman yang trading, ya nanti Miss bisa sharing sedikit ya bagaimana strategi trading di bulan April. Tetapi kalau melihat secara tren di bulan April, most likely biasanya di bulan April masih ada momentum lah untuk adanya namanya kenaikan secara indeks secara nasional. Karena secara historically, balik lagi ya datanya selalu positif untuk di bulan April sendiri. So itu yang sedikit yang boleh aku tambahin guys ya untuk di bulan April sendiri seperti apa kira-kira tren marketnya gitu. Oke. Nah, aku kalau perhatiin ya, aku setuju sih sama Coach William ya, IHSG-nya tuh udah naiknya ketinggian banget. Kita harus waspada ya. Jadi kalau kita ngelihat memang trennya udah mulai lumayan masih bisa naik, tapi wajarnya sih turun dulu lah. Dan kalau nanti IHSG turun, biasanya saham-saham big caps yang akan turun dulu gitu. Jadi teman-teman yang belum punya investasi untuk saham-saham big caps perbankan mungkin bisa nungguin gitu, nungguin ada koreksi lebih dalam. Teman-teman besok kita sambung lagi besok di seminar Lebaran ya, untuk siap-siap Lebaran mungkin bisa dikasih tisap dikit Coach William buat seminar besok jam 10. Iya. Jadi besok itu kita mau bahas ini ya, bahas sebenarnya peluang dan strategi baik itu trading maupun investing yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk di bulan April ini. Ya kita sudah analisis semuanya buat dari tim riset M-Trade ya, semua ada kerjasama bahwa kita melihat di bulan April ini meskipun memang marketnya potensi bakal bullish, kita kan lebih selektif ya pilih-pilih saham investasinya ya, dan kita akan akan merilis semua hasil riset kita di seminar Cuantastik besok ya. So ini salah satu peluang buat teman-teman yang pengen mengatur ulang strategi investasinya dan juga trading di bulan April. Nah penasaran seperti apa, teman-teman bisa langsung join di seminar Cuantastik besok hari jam 10 pagi sampai jam 12 ya. Jadi 2 jam ke depan kita akan bahas deeply tentang strategi trading dan investing di bulan April ataupun di momentum Lebaran tahun 2022 gitu, Miss Ellen. Oke. Kita ketemu lagi besok ya dengan analisis yang lebih dalam jam 10 pagi khusus user VIP M-Trade. Jadi teman-teman yang belum bergabung dengan user VIP M-Trade bisa gabung dulu ke mtrade.id, atau kalau mau beli eventnya aja bisa ke mtrade.id/cuantastik. Mohon maaf malam hari ini saya agak kurang fokus gara-gara komen-komen netizen yang rusuh. Oke, thank you Coach William, thank you Coach Gracia, dan thank you semuanya malam hari ini. Dan menemani saya sehat selalu, salam profit. Ketemu besok ya. Ya, siap. Jangan lupa download aplikasi M-Trade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.